Kembali lagi di channel gue, channel November TV, di kisah horror story. Jadi ini adalah kiriman dari cerita Islami Farhan Syaputra yang mempunyai pengalaman mistisnya, pengalaman kisah nyatanya tentang horor. Sini dia ngirim cerita ke gue buat dibawain. Langsung aja ke ceritanya. Jadi lokasinya ada di daerah Bekasi. Tempat itu dulunya sebuah persawahan, dan kebetulan rumah gua dekat banget dari tempat itu. Konon katanya menurut orang-orang di situ dihuni oleh sosok siluman ular, dan tempat itu emang sudah terkenal sangat angker. Dan sekarang tempat itu dijadikan perkantoran. Sebelum dijadikan perkantoran, tempat itu dijadikan tempat penampungan mobil bekas kecelakaan. Bahkan ada beberapa orang yang melihat bahwa mobil itu masih ada bekas darah dari korban kecelakaan itu. Dan sekarang kantor itu di tempat itu dibangun sebagai kantor tempat pengisian gas. Ada suatu kisah yang menurut gua ini sangat amat mistis dan janggal di tempat itu. Jadi pada suatu malam gue diajak bokap gua untuk menemani mengawas di malam hari. Tempat yang tadinya ramai beraktivitas seketika terlihat mengerikan saat malam hari. Belum lagi cerita di tempat tersebut, banyak orang yang bercerita tentang mistisnya tempat tersebut. Pada saat itu kondisinya masih ada beberapa orang yang belum pulang. Dan saat didekati oleh bokap dan teman-temannya, suara tersebut makin terdengar jelas. Suara tersebut berasal dari toilet. Dan akhirnya gue juga nyamperin suara tersebut karena memang gue penasaran ada apa di dalam toilet. Dan akhirnya gue, bokap, dan teman-teman lainnya untuk memberanikan diri nyamperin suara tersebut. Dan ternyata pas saat gue udah ke kamar mandi, suara tersebut gak ada. Lantas gue sangat amat ketakutan karena benar-benar gue ngelihat suara di dalam kamar mandi. Dan pada saat disamperin itu suaranya menghilang gitu loh. Jadi bokap gue waktu itu pernah pada saat dia kebagian tugas malam, saat dia ketiduran, dia mendengar suara orang menggeram. Suara tersebut terdengar sangat jelas hingga membuat bokap gue terbangun. Akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar sambil membawa badik. Takutnya itu adalah suara maling. Ternyata pada saat itu keluar sosok bayangan hitam berwujud seperti manusia. Sosok tersebut mengeluarkan suara seperti orang menggeram. Dan pada saat itu, karena kaget, bokap gue spontan malah ngejar sosok tersebut. Dan akhirnya terbang dan menghilang. Entah sosok apa yang dilihat oleh bokap, yang pasti itu bukan manusia. Lanjut cerita dari rekan-rekan bokap gue yang melihat sosok putih berambut panjang berdiri di dekat tangki pengisian gas. Sosok tersebut hanya berdiri sambil menghadap ke arahnya. Rekan bokap yang pada saat itu takut hanya memalingkan pandangan seolah-olah tidak melihat apa-apa. Bahkan dari rekan bokap yang lain pernah bercerita kalau dia pernah mengalami kejadian menyeramkan. Pada waktu di ruang tunggu,
Ruangan yang biasanya ramai berbeda sekali pada saat malam hari. Dia sedang berbaring sendiri menonton TV hingga akhirnya dia pun tertidur. Pada saat tertidur, ia terbangun dan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Seperti yang ia ketahui dengan istilah rep-repan. Yang lebih seramnya lagi, pada saat itu ada sosok wanita berambut panjang mengenakan baju berwarna putih yang mukanya tertutup oleh rambut berada di dekat kakinya. Betapa mengerikannya saat itu. Sosok tersebut menghadap kepadanya sambil mengusap kakinya. Rekan bokap gua merasa sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya ia bisa menggerakkan tubuhnya dan sosok tersebut menghilang. Lanjut cerita, gue yang sebelumnya mendengar dari cerita bokap dan rekannya, gue coba memberanikan diri untuk melihatnya langsung atau apa benar sih kejadian itu benar-benar atau hanya cerita doang. Dan akhirnya gue untuk memberanikan diri untuk ikut bertugas jaga malam sama bokap gue, karena gue juga kasihan lihat bokap gue bertugas sendirian. Sebenarnya gue kurang percaya sama cerita mereka karena gue sendiri juga belum pernah mengalaminya secara langsung. Dan pada saat itu setelah gue mengobrol dengan bokap menghabiskan waktu hingga tengah malam, kami berdua memutuskan untuk beristirahat di ruang tunggu. Tempat itu suasananya sunyi sekali, lampu dimatikan untuk mengelabuhi jika ada maling yang datang. Terus menunggu sambil berjaga hingga akhirnya gue pun tertidur. Nah, pada saat tertidur, gue bermimpi kalau gue terbangun dan berada di tempat yang sama pada saat gue tidur. Gue lihat bokap gue masih tidur. Dan yang menyeramkannya ada sosok perempuan baju putih yang mukanya tertutup oleh rambut. Sepertinya itu sosok yang sama yang waktu itu dilihat oleh rekan bokap gue. Pada saat itu ia terlihat seperti ingin menyentuh kami berdua. Pada saat itu gue sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya gue kaget dan gue terbangun. Terus gue membangunkan bokap gue untuk menghilangkan rasa takut gue, karena gue sendiri pun merasa takut. Dan akhirnya kami berdua pun untuk tidur lagi di pagi hari sampai hingga pagi hari. Beberapa hari kemudian gue bercerita kepada saudara gue tentang kejadian yang gue alami waktu itu. Ternyata saudara gue juga pernah ngalamin kejadian yang hampir sama dengan kejadian gue, yang waktu ditinggal keluarganya pulang kampung dan akhirnya dia sendiri berada di rumah. Pada saat malam hari, ia memang merasa takut karena ia benar-benar sendirian di rumah. Suasana rumah yang sepi pasti kadang memancing kita untuk berpikir hal-hal seram. Suasana rumah yang sepi memaksakan diri untuk tidur. Hingga pada subuh ia terbangun. Selesai sholat subuh ia memutuskan untuk tidur kembali. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ia bermimpi berada di tempat ia tidur dan melihat sosok pocong. Sosok tersebut sangat menyeramkan, namun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pocong tersebut melompat-lompat dari arah ruang tamu ke dapur. Begitu sebaliknya, ia sangat takut sekali namun tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya pocong tersebut menembus tembok dan menghilang. Saudara gua pun terbangun dan dia langsung bergegas keluar rumah untuk menghilangkan rasa takut. Lanjut, pada saat kami mengobrol, saudara gua bercerita kalau ia pernah googling kejadian tersebut. Ternyata itu adalah kejadian yang dinamakan Lucid Dream. Konon katanya jika kita berhasil mengendalikan mimpi tersebut, kita dapat menjelajahi mimpi kemanapun kita mau. Oke, segitu aja cerita dari gua. Menurut
temen gue seorang anak indigo, kalau kita membicarakan sosok makhluk gaib, maka sosok tersebut akan datang dan menghampiri kita. Siapa tahu. Tetap berpikir positif dan berhalusinasi baik-baik, karena sosok apapun bisa ada di sekitar kalian. Oke, itu aja nih kisah horror story kali ini. Sampai jumpa di kisah horror story selanjutnya. See you in the next video. Bye.